Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mas Viko bisa dipimpin doa, maju ke depan. Hari ini pakai bahasa apa? Arab. Ya, silakan. Silakan. Tadi dulu doa. Doa bidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukran Mas Viko, silakan kembali ke tempat duduknya. Kaifa haluk? Alhamdulillah. Anabi khair. Syukran. Alhamdulillah anabi khair dan syukran. Hari ini siapa yang enggak masuk? Mas Zaki sama Mas Akbar. Oke. Mas Zaki sama Mas Akbar hari ini sakit. Kita doakan semoga Mas Zaki dan Mas Akbar segera sehat kembali. Hari ini kita mau belajar tentang kecerdasan artifisial atau KA. Tapi sebelum itu biar lebih semangat dulu kita ice breaking. Silakan semuanya berdiri. Ada yang tahu pacu jalur? Apa itu pacu jalur? Apa pacu jalur itu? Nah, yang gini-gini ya. Hari ini kita ice breakingnya pacu jalur yang gitu-gitu ya. Oke ya, siap ya? Ayo diturunkan yang depan. Oke, sudah. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Silakan duduk. Apa yang kita pelajari hari ini? Kita belajar tentang konsep dasar kecerdasan artifisial atau KA. Oke, kita melanjutkan yang kemarin. Kemarin kita sudah belajar tentang berpikir komputasional. Yang kemarin pakai pembelajaran apa? Aplikasi apa namanya? Canva. Kalian buat apa? Game. Terus selain buat game, buat apa lagi? Buat game ya? Buat foto secara gambar secara otomatis. Lanjut. Tujuan pembelajaran hari ini. Nah, kalau hari ini kita akan belajar tentang yang pertama, peserta didik dapat mengerti pengertian dari mesin cerdas dan non cerdas. Yang kedua, peserta didik dapat memberikan contoh dari mesin cerdas dan non cerdas. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mengklasifikasikan mana yang termasuk mesin cerdas dan mana yang termasuk mesin non cerdas. Apa ini? YouTube. Aplikasi YouTube. Siapa di sini yang pernah menggunakan aplikasi YouTube? Angkat tangan. Semuanya? Oke, sekarang turunkan tangannya. Tanda-tanya Mbak Nabila. Mbak Nabila, aplikasi YouTube biasanya kamu buka apa? Film. Oke, film. Terus, kira-kira ketika film apa biasanya kamu? Film horor apa film horor. Ketika kamu buka, terus kamu tutup lagi, apakah keluar rekomendasi film horor yang lain? Iya. Oke, selain Mbak Nabila, siapa lagi? Coba Mas Rafif. Biasanya nonton apa Mas Rafif?
Nonton main game. Game apa? Roblox. Kira-kira ketika kamu buka lagi akan ada rekomendasi Roblox yang lain nggak? Iya, betul. Nah, YouTube ini termasuk mesin yang cerdas. Karena apa? Ketika kamu tutup, itu dia bisa memberikan rekomendasi video yang sesuai dengan kamu sering cari. Apa ini? Shopee. Pernah berbelanja di Shopee? Pernah. Apakah di Shopee kamu bisa mencari semua barang? Iya. Ada ini contoh, kerudung, sandal, TV, dan lain-lainnya. Semuanya ini mengandung kecerdasan artifisial. Nah, sekarang Ustazah tanya, ini ada apa dulu? Yang sebelah sini, ini apa? Kipas angin. Kipas angin itu Ustazah tanya, apakah kipas angin bisa bergerak? Bisa. Apa syaratnya dia bisa bergerak? Harus dicolokkan apa nih? Hah? Kabelnya, listriknya. Dia harus ada listriknya, baru dia bisa bergerak. Kalau semua dicolokkan aja, terus kalau kipas angin, ini contohnya, ini tidak ada on off-nya ya. Kalau ada on off-nya, selain dicolokkan, apa yang harus dilakukan? Mencet on off-nya, bisa diputar, bisa ditekan. Itu. Nah, kalau kamu tidak nekan, atau kamu tidak nyolokkan, kira-kira kipas anginnya bisa nyala apa enggak? Bisa bekerja enggak? Enggak. Oke, bisa membayangkan? Kalau tadi, ketika kamu nutup aplikasinya, tiba-tiba kamu buka lagi, ada rekomendasi video-video yang selain kamu pilih, keluar enggak? Keluar apa enggak? Iya. Nah, itu perbedaannya. Bisa membayangkan mesin cerdas dan tidak cerdas? Oke. Selanjutnya, sebelah kirinya kamu itu ada apa namanya? Kalkulator. Nah, kalkulator itu juga sama, dia termasuk mesin non cerdas. AI mengambil alih dunia. Robot-robot melawan dan menguasai jalanan. Manusia yang selamat diburu habis-habisan. Akankah kita bisa bertahan? Oke. Jangan takut dulu. Ini cuma AI yang ada di film-film. Nyatanya, mereka nggak senyeramin itu. Tapi, apa iya? Apakah ada ancaman tersembunyi dari AI? Sebelum ke situ, ayo kenalan sama mereka. Simpelnya banget, AI adalah program yang didesain untuk berpikir dan ngambil tindakan kayak manusia. Mereka bahkan bisa belajar sendiri lewat latihan yang dikasih programnya, biar bisa diajak ngobrol, ngolah informasi, sampai punya kesadaran selevel anak bayi. Dan fitur-fitur keren inilah yang bikin CEO Tesla sampai prediksi kalau AI bisa lebih pintar dari manusia. Yang sebenarnya ini juga bisa jadi tanda bahaya, seperti yang pernah dibilang oleh sang perumus Theory of Everything. Tapi, apakah dunia akan segera hancur karena AI? Ternyata enggak juga. Karena bukan memburu manusia, tapi mereka bakalan jadi pesaing kita di pekerjaan. Dan kalau kita merasa pekerjaan kasar yang terancam dan yang industri kreatif itu aman, coba pikir lagi deh. Karena sekarang udah ada program yang bisa bikin gambar apapun sesuai instruksi dalam hitungan detik. Dia yang bisa bikin lagu tanpa perlu les musik, atau sampai program yang bukan cuma bisa bikin caption yang instan, tapi juga bisa nulis buku dalam 24 jam. Jadi, apakah para desainer, musisi, sampai penulis juga akan segera digusur oleh AI? Ya, AI emang bisa jadi pesaing manusia, tapi bukan berarti kita akan langsung kehilangan pekerjaan gitu aja. Karena ibarat obeng atau kalkulator, AI juga alat yang diciptain untuk membantu kita. Biar pekerjaan kita lebih cepat selesai, gak makan banyak tenaga, dan ngasilin lebih banyak barang. Dan walaupun AI udah berkembang pesat, mereka juga tentunya belum bisa nyaingin kreativitas kita, apalagi rasa simpati dan empati. Bakat-bakat inilah yang harus dilatih sama generasi muda,
biar bisa jalan beriringan dengan perkembangan teknologi. Kita juga harus punya sifat satu ini, ya, curiosity. Sebagai generasi muda, harus terus penasaran sama perkembangan teknologi, biar bisa beradaptasi dan ikut ambil bagian. Karena kalau kita cuek dan terlalu terlena sama kecanggihannya, bukannya nggak mungkin di masa depan nanti kita semua bakal jadi pengangguran. Ini bapak tukang bakso. Kenapa bapak tukang bakso itu menangis kira-kira? Dia karena pengangguran. iya, karena pengangguran. Pekerjaannya tadi diambil siapa? AI atau robot. Tapi sebenarnya AI itu tujuannya adalah untuk membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Tadi ada contohnya robot. Robot apa saja tadi yang membantu? Satu, robot yang apa tadi? Robot yang memindahkan apa? Memindahkan barang. Tadi ada ya, lihat ya, kotak-kotak dipindahkan. Terus ada apa lagi tadi? Yang bakso itu. Robot apa itu tadi? Yang mengantar makanan, mengantar bakso. Terus ada lagi tadi mengantar sayur-sayuran. Nah, itu salah satu bentuk dari mesin cerdas. Dia kan langsung tahu, oh posisinya Mas Fatih di sini, langsung ditaruh baksonya, ini baksonya gitu. Itu nanti, kemungkinan nanti di 2030 ke atas kamu akan menemukan seperti itu. Seperti dulu HP zamannya udah dulu SMA atau SMP ya, SD, itu masih belum ada internet kayak gitu. Tapi kalau sekarang sudah ada canggih, sudah ada video call dan lain sebagainya. Oke, kita lanjutkan. Apa sih sebenarnya mesin cerdas sama mesin tak cerdas, Ustazah? Ya, mesin cerdas adalah sistem atau mesin yang menggunakan kecerdasan artifisial atau KA atau AI untuk meniru kemampuan manusia seperti belajar, membuat keputusan, memecahkan masalah secara mandiri bukan hanya mengikuti instruksi tetap. Contohnya adalah ini. Ini adalah robot. Tadi contohnya sudah ada. Nanti di Arab Saudi sudah ada pembawa berita yang dari robot. Itu ada. Di Cina ada orang yang robotnya mengantarkan makanan, terus juga ada yang mengantarkan obat, itu ada. Kalau yang ini apa? Google Maps. Pernah pakai Google Maps? Digunakan untuk apa? Nah, mencari tempat atau destinasi itu Google Maps. Pernah nggak kamu sudah di Google Map-nya ada sekarang, oh ini macet, oh ini jaraknya berapa jam, ada. Nah, Google Map itu juga ditambahkan aplikasi atau artificial intelligence. Selanjutnya, kalau mesin non cerdas, sistem atau alat, jadi bisa aplikasi atau alat yang hanya menjalankan perintah berdasarkan program tetap. Ini apa? Setrika. Setrika bisa digunakan ketika dicolokkan kemana? Ke listrik atau ke stop kontaknya. Nih, kalau enggak kamu colokkan, kalau dia enggak kamu gerak-gerakkan, dia bisa bergerak apa enggak? Enggak. Ini. Terus yang ini apa? Mikrofon. Sama. Dia juga harus ada perintahnya dulu baru bisa bergerak. Tuh. Ya, pakai apa? Ada yang pakai kabel, ada yang nggak pakai kabel. Kalau yang nggak pakai kabel, tetap aja yang kabelnya tuh harus diincepkan ke itunya, salonnya. Nih, perbedaan mesin cerdas dengan mesin non cerdas. Yang pertama, cara kerjanya. Mesin cerdas bisa belajar dari pengalaman dan memperbaiki kinerjanya. Adakah yang pernah pakai Meta WA? Pernah. Adakah yang pernah tanya-tanya? Pernah tanya-tanya apa, Mas Habibi? Lupa. Siapa yang ingat pernah tanya-tanya apa? Mas Viko, pernah tanya-tanya apa? Hah? Apa? Apa ciri-ciri? Apa ciri-ciri bakso tikus? Ya Allah, itu lah. Apa ciri-ciri bakso tikus? Oke, boleh. Itu dijawab nggak sama metanya? Jawabannya meyakinkan apa enggak? Iya, oke. Ya, Mbak Nabila apa? Apa? Nanya apa? Lupa. Ya wis. Selanjutnya, itu contohnya. Kalau
Mesin non cerdas hanya bekerja sesuai instruksi yang sudah diprogram. Dinyalakan ke listrik, habis itu setrikanya digosok-gosokkan. Yang kedua, cara kerjanya, adaptasinya, bisa menyesuaikan diri dengan kondisi baru tanpa perlu diperintah ulang. Itu kalau AI. Non cerdasnya tidak bisa menyesuaikan diri, hanya mengikuti pola tetap. Kalau pengambilan keputusannya, bisa mengambil keputusan sendiri berdasarkan data. Contoh Mas Viko, dia kan nggak tahu bakalan ditanyain apa, karena dia sudah punya data banyak. Akhirnya ketika Mas Viko tanya, apa ciri-ciri bakso tikus, langsung keluarlah rekomendasinya. Oh, bakso tikus ini ciri-cirinya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tuh. Terus yang selanjutnya, memerlukan intervensi manusia untuk mengambil keputusan. Itu perbedaan mesin cerdas dan non cerdas. Selanjutnya, sekarang saya tanya dari mesin-mesin ini, kamu sebutkan mana yang cerdas, mana yang non cerdas. Kalkulator, cerdas apa non cerdas? Non cerdas. Robot penghisap debu, vakum, cerdas. Ini diklik langsung ya, jalan-jalan sendiri ya, cerdas. Mesin cuci, non cerdas. Kompor listrik, kompor listrik, nggak cerdas. Chatbot ini sama kayak ChatGPT, sama kayak Meta, cerdas apa enggak? Cerdas. Pengering rambut, hair dryer, non cerdas. Belanja daring, Shopee, Tokopedia, cerdas. Terus penanak nasi, non cerdas. Mobil otonom Tesla ini mobil yang bisa bergerak sendiri tanpa harus nyetir. Ini berarti cerdas apa non cerdas? Sudah pernah lihat mobil bisa bergerak sendiri? Itu. Namanya autopilot mobilnya. Mobilnya mobil Tesla. Oke, selanjutnya. Yuk, kita berlatih. Silakan berkumpul di kelompoknya ini. Bisa dibalik ini kursinya. Ustazah akan berikan ini LKPD. Silakan kamu tuliskan namanya, nama panggilan saja di sini. Setelah itu, tulis mana yang mesin cerdas, mana mesin yang non cerdas. Paham apa tidak? Oke, ya. Silakan ditulis, silakan boleh mulai dikerjakan. Yuk sini. Ini dikerjakan. Yuk, ini diputer ke sini aja. Puter. Nah, diputer gitu, di Mas Al situ, biar kelihatan. Wes, mana yang masuk? Ada yang ada yang nulis, ada yang setelah ini presentasi ya. Oke, presentasi. Nama panggilan saja. Yuk, Ustazah kasih waktu 5 menit ya, cepet lah. Ya sudah. Oke, bisa langsung dipilih. Namanya apa langsung dituliskan di situ. Oke, langsung. Ya, dibantu mengklasifikasikan. Itu ada tulisannya, robot. Ya, enggak itu hanya contohnya. Tesla itu kayak gitu tadi. Yuk, yang lain bisa bantu. Ini apa? Ada yang nulis, ada yang mengklasifikasikan. Ini cerdas. Langsung aja. Yuk. Yang sudah bisa di checklist biar nanti tidak double. Nah itu boleh itu dibantu, ada yang nulis dua-duanya enggak apa-apa. Oke, boleh. Apa susah Indonesia maju? Indonesia maju 2045. Indonesia apa? Indonesia maju generasi emas 2045. Nah, targetnya seperti itu. Makanya nanti kamu calon-calon pemimpin bangsa.
Sudah? Ayo. Segera. Waktunya 3 menit lagi. Oke, nanti digunakan untuk refleksi ya ini ya, jangan dipakai dulu. Hewan-hewan apa yang kan Ibu? Siapa yang nulis? Nanti digunakan untuk refleksi ya ini ya, jangan dulu dipakai. Yuk, yuk, 2 menit. Ada yang mengalami kesulitan? Tidak ada? Ayo segera, 2 menit. Setelah ini satu kelompok presentasi ya. Sudah? Siapa yang sudah? Yang sudah teriak Allahu Akbar ya. Yang sudah teriak Allahu Akbar. Belum. Sudah? Ayo, sudah? Oke. Setelah ini persiapan presentasi ya. Oke. Yang lain waktunya kurang 1,5. Yuk, segera. Nama TV. Ya? Apa? Iya. Yang sudah bisa dicek-lisi. Ya, 30 detik. Dicek-lisi yang sudah biar tahu. Hah? Loh. Masing-masing 7. Ini robot vakumnya kok 2 kali tahu? Enggak dah. Oh. 1, 2, 4, 5, 6, 7. Oh iya betul. Ya nggak apa-apa. Sudah? Oke ya, sudah ya. Yuk kita sambut untuk kelompoknya Mbak Rara, silakan maju. Emotikonnya ditinggal dulu nanti emotikonnya nanti buat refleksi. Oke, silakan maju dulu kelompoknya Mbak Rara. Semuanya silakan hadap ke depan. Sudah selesai diskusi kelompoknya. Ayo segera. Emotikonnya ditaruh dulu. Ayo semuanya hadap ke depan. Kelompoknya Mas Viko, silakan duduk kelompoknya Mas Viko. Ayo kelompoknya Mas Viko. Kelompoknya Mbak Mas Ken, duduk nak. Ayo hadap ke depan. Sudah. Yuk. Dimulai sekarang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sekarang yang lain dicek ya, apakah benar jawabannya ya. Yuk, apa saja yang mesin cerdas? 1, 2, ChatGPT 3, Canva, oke, 4,
Robot pembawa acara. 5. Vacuum cleaner otomatis. Oke, terus? Balik, ya. Apa? Chatbot. Mbak Kamila? Mobil Tesla. Oke, sekarang yang sama apa enggak? Sama? Sama? Yang mesin cerdas? Sama semuanya? Ada yang berbeda? Nggak ada. Oke, lanjut. Mesin non cerdas sekarang. 2. Ya, 3. Remote TV. 4. Kipas angin. 5. Lampu manual. 6. Mbak Kamila? Apa? Ya, radio. Terakhir, 7. Hah? 7 Netflix? Oh ya, nggak apa-apa. Enggak, itu enggak apa-apa, memang kebanyakan. Oke, berarti ada 6 ya. Ada 6 tadi, benar apa enggak? Betul, oke. Beri ditutup dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan jalannya yang bagus dong. Beri tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Rara. Bisa menentukan mesin cerdas dan non cerdas? Bisa. Kalau mesin cerdas itu berarti dia sudah dilengkapi dengan kecerdasan artificial. Kalau non cerdas dia hanya bekerja atas perintah kita. Oke. Tuh, terus contoh mesin cerdas Mas Habibie. 1. Tadi apa? Contohnya yang paling YouTube yang sering kamu pakai. Terus mesin non cerdas bisa setrika, mesin cuci dan lain sebagainya. Itu bedanya mesin cerdas dan mesin non cerdas. Ada yang ditanyakan? Paham? Paham? Oke. Selanjutnya Ustazah pingin lihat semangatnya. Beat 1. Beat 1. Beat 2. Beat 3. Beat 4. Beat 5. Beat 6. Beat 7. Beat 8. Beat 9. Beat 10. Oke, satu kali. Oke, satu kali tepuk bubrak terakhir. Oke, sekarang Ustazah tadi sudah membagikan emoticon. Silakan satu kelompok menentukan satu emoticon mana perasaan hari ini. Sudah siap? Tentukan satu emoticon. Nanti hitungan ketiga bareng-bareng. Oke ya. 1, 2, 3. Silakan. Oke, happy. Yang ini? Oke. Kok sedih? Apa sedih? Oke, silakan boleh duduk. Semuanya paham ya materi hari ini ya? Sudah? Oke, silakan duduk. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan belajar materi yang lain. Tetap semangat? Tetap semangat? Kenapa? Ya cuma satu aja. Wes ya, be ready. Ayo semuanya, istidadan. Yuk, jaga kesehatan. Tetap semangat belajar. Istidadan. Istalu dulu doa. Ad-doa bidayah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Ustazah akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya.